Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diasanda Ikrama dengan NIM 225080107111005 dari kelas M02 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Untuk yang pertama ini adalah pengertian DNA. DNA adalah sebuah asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan terdapat dalam sel-sel semua makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang membawa instruksi-instruksi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi biologis lainnya. Untuk struktur DNA yakni berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berpilin. Komponen utama polimer DNA ini yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribosa, yang kedua ada gugus fosfat, dan yang terakhir ada basa nitrogen. Dalam DNA ini ada 4 jenis basa nitrogen. Yang pertama ada adenin atau A, timin atau T, sitosin atau C, dan guanin atau G. Untuk selanjutnya ada nukleotida dan nukleosida. Nukleotida sendiri yakni sebagai konstituen asam nukleat, DNA dan RNA. Nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik yang tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleosida yakni molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Dengan kata lain, nukleosida merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika tepat dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain yang membentuk ikatan ester. Hal itu ditemukan di tulang punggung DNA dan RNA. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 aksen fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 aksen hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen hidroksiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5 aksen N dan 3 aksen N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 aksen dinamakan 5 aksen min N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 aksen dinamakan 3 aksen min N. Berdasarkan konvensi rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5 aksen min N pada kiri dan 3 aksen min N pada kanan, sehingga arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA, yakni purin dan pirimidin. Purin disusun dari cincin yang memiliki 2 cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6, yang masing-masing mengandung 2 nitrogen. Untuk pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Dalam rantai DNA, setiap basa purin akan selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Pasangannya adalah adenin atau A berpasangan dengan timin atau T, ataupun sebaliknya. Dan juga guanin G berpasangan dengan sitosin C ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya terdapat 3 jenis DNA, yakni DNA A yang berperan dalam proses replikasi, DNA B berperan dalam proses transkripsi dan translasi, DNA Z yang berperan dalam proses transkripsi. Selain itu, tipe DNA yang ada dalam sel dapat dibagi menjadi 2, yaitu DNA autosomal dan DNA mitokondria. Perbedaannya adalah untuk DNA autosomal berperan dalam pewarisan sifat dan berada pada inti sel, sedangkan DNA mitokondria berperan dalam proses metabolisme dalam mitokondria tersebut. Selanjutnya ada RNA. Kalau tadi sudah DNA, sekarang ada RNA. Untuk pengertian RNA sendiri yakni asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. RNA terdiri dari rantai polinukleotida yang terdiri dari unit-unit nukleotida. Setiap nukleotida dalam RNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen,
gula ribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen yang terdapat dalam RNA adalah adenin atau A, sitosin atau C, guanin atau G, dan urasil atau U. Urasil menggantikan timin T yang ditemukan dalam DNA. Jadi, kalau di DNA adalah timin atau T, untuk di RNA adalah urasil atau yang disimbolkan dengan huruf U. Selanjutnya ada pasangan basa nitrogen pada RNA. Pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi pasangan basa nitrogen pada RNA adalah adenin urasil dan guanin sitosin. Untuk selanjutnya ada macam-macam RNA. Untuk yang pertama ada tRNA, bentuk terkecil dari RNA. Terdapat di dalam cairan bagian atas, sedangkan bentuk lain mengendap oleh sentrifugasi ultra. Yang kedua ada rRNA, komponen struktural yang utama dalam ribosom. Yang ketiga dan yang terakhir yakni mRNA, berfungsi membawa pesan genetik dari kromosom ke ribosom. Untuk yang selanjutnya ada perbedaan dari DNA dan RNA yang dilihat dari rantai polinukleotida. Untuk DNA sendiri memiliki 2 rantai atau double helix, sedangkan RNA hanya memiliki 1 atau memiliki rantai tunggal. Untuk berdasarkan letak dan fungsi perbedaan DNA dan RNA, untuk DNA ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan berfungsi menyimpan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk RNA terdapat di sitoplasma dan sebagian kecil di dalam inti juga menempel di ribosom. Fungsi RNA sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein dan berfungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA dilihat dari kadar dan gula pentosa. Untuk DNA memiliki kadar yang tetap atau konstan dan tidak dapat dipengaruhi kecepatan sintesis protein. Gula pentosanya pada RNA adalah deoksiribosa. Nah, untuk yang RNA memiliki kadar yang berbeda-beda atau berubah-ubah bergantung pada kecepatan sintesis protein. Jadi kalau di DNA tadi tidak dapat dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan di RNA bergantung pada kecepatan sintesis protein. Untuk gula pentosa pada RNA adalah ribosa. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral yakni konsep yang diterapkan dalam biologi molekuler untuk menjelaskan hubungan antara gen-gen dan jalur-jalur regulasi yang terlibat dalam pengendalian aktivitas genetik dalam sebuah sel. Dalam dogma sentral ada 3 tahapan, yaitu replikasi, lalu transkripsi, dan yang terakhir translasi, seperti pada gambar yang ada di sebelah ini. Pertama ada replikasi DNA, yaitu merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Enzim yang berperan yakni heliklase, topoisomerase, perimase, DNA polimerase, dan ligase. Selanjutnya ada transkripsi DNA, yaitu proses sintesis molekul RNA menggunakan DNA sebagai tempat yang disebut transkripsi atau proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Enzim yang berperan yaitu RNA polimerase, promotor untuk memulai transkripsi dan terminator untuk penghentian transkripsi. Proses ini melibatkan 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi, yaitu RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Untuk elongasi, yaitu terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA.
Dan yang terakhir, terminasi yaitu transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Untuk yang terakhir ada translasi DNA, yaitu proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Proses translasi berlangsung pada ribosom dan merupakan proses sintesis protein berdasarkan informasi yang berada pada mRNA. Untuk enzim yang berperan ialah ribosom dan tRNA. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.